Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama kita untuk kelas Reg B, mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang hakikat, eee, penguasaan wawasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, ini karena ini pertemuan pertama, saya mohon maaf, ini saya kasih video pembelajaran. Saya share screen dulu ya, untuk, jurnal kita 1 semester. Nah, ini jurnal perkuliahan kita selama 1 semester ya. Jadi ini, kelas B221 kebetulan, ini pertemuan pertama. Yang pertama adalah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, tentang garis-garis besar perkuliahannya. Kemudian ini yang sekarang yang akan saya jelaskan adalah tentang historisme bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sejarahnya bagaimana. Kemudian yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya adalah teori bahasa Indonesia keilmuan. Yang selanjutnya adalah teori pengendalian kosakata asing. Ini tanggalnya mohon maaf ya, ini saya kasih nomor ini karena ini saya perbarui dari tahun sebelumnya, kan tahun sebelumnya itu tim. Nah kebetulan sekarang selama 1 semester dengan saya. Nah setelah itu kita UTS, ya ini jadwal tertulisnya begini, pertemuan ke-7 itu praktikum membaca kritis, pertemuan ke-8 praktikum menulis artikel populer, 9 praktikum retorika presentasi, 10 praktikum etika penulisan, 11 praktikum pengutipan, pertemuan 12 praktikum editing, pertemuan ke-13 itu ada praktikum menulis KTI 2 kali, kemudian ada UAS. Nah, kita total itu 16 pertemuan, gitu ya ceritanya. Nah, di pertemuan pertama ini, karena kemarin sudah kontrak perkuliahan sudah saya jelaskan, GBRP-nya juga, ini buku panduan yang saya pakai juga sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin, di pertemuan kedua. Jadi kita langsung saja ke sejarah, gitu ya. Bentar ya. Ini, baik. Historisme bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui atau yang seperti yang sudah Anda kerjakan, yaitu yang saya beri tugas tentang videonya Nadi Omara ya, tentang historisme bahasa Indonesia yang linknya sudah saya share di WA Group. Historisme bahasa Indonesia artinya ya sejarah, sudah saya kulik sebentar ya ketika perkuliahan di pertemuan kedua, bahwa ada istilah bahasa Indonesia lahir sebelum negara Indonesia lahir. Itu terkait dengan peristiwa atau momentum Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yang artinya sangat terpaut jauh dengan Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 7 Agustus 1945, begitu ya. Jadi berapa tahun itu jedanya. Nah, di buku saya yang sudah saya jelaskan, itu saya tulis subjudulnya ada 3 subjudul, yaitu yang pertama ada pelahirannya, pelahiran bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia, yang ketiga ada ragam bahasa Indonesia. Nah, kita kulik satu persatu. Nah, ini pelahiran bahasa Indonesia. Kalau Anda lihat, ini lebih ke link YouTube-nya Nadi Omara, silakan diklik lagi ya, kalau memang butuh penyimakan, karena agak panjang di sana, tapi insya Allah itu jelas, karena dikemas dengan bahasa yang sederhana, bahwa pelahiran bahasa Indonesia itu memang terkait dengan bahasa yang mirip ya, yang mirip pelafalannya, penulisannya dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau di sini di buku saya memang saya jelaskan ada bangsa pengaruhnya itu dari bangsa Tionghoa, ada dari India, dari Arab, Eropa, Belanda, dan Jepang.
Nah, jauh sebelum ini sebenarnya bahasa Indonesia itu awalnya itu dari lebih ke Melayu. Jadi irisan dari bahasa Melayu kalau kita lihat. Jadi kalau hari ini kita bisa koreksi, itu bahasa kita hampir sama-sama yang Melayu, yang istilah Melayu itu ada suku Melayu ya. Itu di Malaysia ada, di Indonesia ini ada suku Melayu itu di Kalimantan yang namanya suku Melayu. Itu saya kebetulan punya teman yang suku Melayu ketika saya S2, itu beliau bilang kalau suku di Kalimantan itu ada suku Dayak, ada suku Melayu, ada suku Madura begitu, macam-macam begitu ya. Kebetulan beliaunya itu suku Melayu. Kemudian penampakan yang selanjutnya adalah Anda bisa lihat di film Malaysia, Upin Ipin itu juga hampir sama tulisannya, pengucapannya meskipun agak berbeda jauh gitu ya. Jadi harus butuh kalau kalau lihat Upin Ipin itu harus ada teks bahasa Indonesianya baru kita mengerti. Kemudian negara-negara sekitar Indonesia yang berbau Asia Tenggara itu hampir-hampir memakai suku Melayu. Seperti yang saya bilang di pertemuan kedua kemarin, bahwa sekarang penutur ya, penutur bahasa Melayu atau Melayunesia, Austronesia itu sedang dikuatkan gitu. Jadi ada konferensi 1, konferensi 2 dan sebagainya yang tujuannya sebenarnya tujuan base-nya itu untuk melestarikan bahasa Melayu itu sendiri. Nah, bahasa Indonesia itu include di dalam itu. Nah, kenapa itu bisa dipakai sebagai bahasa Indonesia? Nah, begini ceritanya ya. Jadi kalau Anda tahu sekarang membayangkan peta Indonesia itu terdiri dari negara kepulauan gitu ya. Kalau kita runtut lagi, kita bayangkan lagi di peta Indonesia itu ada sebentar apa saya ini ya. Saya buka Google aja ya. Sebentar ya. Nah, ini ya menampakkan peta Indonesia. Hanya ketika belajar online begini saja ya kita bisa menampilkan bahasa Indonesia itu muaranya itu ada di pulau ini, Pulau Riau, di paling ujung sebelah kiri peta Indonesia, gitu ya. Disinilah kalau Anda lihat di pucuk ini Pulau Riau itu berada, begitu ya. Kenapa Pulau Riau? Pulau Riau itu kalau dari sejarah yang paling getol memakai ya sehari-hari memakai bahasa Melayu. Nah, sampai Pulau Riau itu karena bahasa Melayu itu sangat terkenal. Sebenarnya banyak sih bahasa-bahasa daerah yang ada di sekitar Pulau Sumatera ini, begitu ya. Tetapi kebanyakan bahasa Melayu itu dipakai. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu satu mudah, mudah dihafal, mudah dipakai, tidak 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 belibet, tidak ribet dan sebagainya begitu. Jadi secara pengucapan dan penulisan itu sama gitu, tidak ada kemudahan-kemudahan untuk memakainya begitu.
Saya kasih contoh bahasa asing yang menurut saya mudah itu adalah bahasa Jerman atau Deutsch. Kalau Anda belajar bahasa Jerman itu akan mudah sekali. Jadi waktu saya kelas 3 SMA dulu kan, jurusan bahasa. Bahasa asing yang saya pelajari selain bahasa Inggris itu bahasa Jerman. Jadi di kelas dengan pembelajaran yang seminggu itu Senin sampai Sabtu dapat 3 hari pelajaran bahasa Jerman, itu sangat mudah sekali. Jadi agak-agak sama pengucapan dan penulisannya itu sebenarnya yang bahasa yang memudahkan seperti itu. Nah, bahasa Melayu itu lebih mudah lagi dari bahasa Jerman begitu menurut saya. Otomatis pada saat itu tuh bayangannya sebelum Indonesia dijajah ya. Jadi jauh sebelum peristiwa 1928 itu bahasa Melayu itu sangat famous, sangat terkenal karena mudah dipakainya itu otomatis tanpa ada paksaan bahasa yang akan sering dipakai akan menjadi bahasa yang terkenal. Begitu dan dengan terkenalnya bahasa tersebut otomatis penggunaan bahasa tersebut akan meningkat, otomatis itu yang akan meningkatkan eh, kedudukan bahasa tersebut. Makanya bahasa Melayu itu disebut juga dengan lingua franca, gitu ya. Karena penduduk-penduduk di sekitar Riau, artinya di sekelilingnya ini, itu lebih memilih bahasa Melayu daripada bahasa-bahasa daerah yang lain. Gitu. Saking terkenalnya. Gitu ya. Jadi ada muncul istilah lingua franca. Kemudian pada tahun-tahun penjajahan ya seperti yang ada di PowerPoint tadi, jadi ada macam-macam negara yang singgah di sini untuk berdagang gitu ya, mencoba berusaha untuk menjual beli. Kalau zaman dulu kan barter ya, kalau ada perahu yang bersandar di sini otomatis menawarkan barang dari negaranya, kemudian pulang itu tidak tidak bawa perahu kosong atau kapal kosong, tetapi pasti bawa apa yang ada di negara tersebut. Nah, di Indonesia itu juga seperti itu. Jadi pintu utama masuk pulau Indonesia ini adalah ada di Riau, begitu ceritanya. Bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi atau bahkan di Papua. Tidak gitu ya. Tapi pintu masuk gerbang utama adalah di Pulau Riau. Nah, waktu itu transportasi yang paling terkenal atau paling memang dipakai dan paling efektif dan efisien pada zamannya adalah jalur laut gitu. Tidak mungkin pesawat ya belum mungkin karena tidak ada teknologi yang memadai di waktu itu mungkin ya. Mungkin sudah ada penemuan tapi belum bisa dipakai. Jalur darat juga tidak mungkin, satu-satunya dari jalur laut. Nah, negara mana saja yang berusaha untuk mendekati, ya negara mana saja banyak ya, seperti yang di PowerPoint tadi saya ucapkan ada dari negara, mana tadi sebentar. Nah, ini, ada dari Tionghoa, ada dari India, ada dari Arab, ada dari Eropa, ada dari Belanda, ada dari Jepang, seperti itu. Sebentar ya. Nah, dari semua negara tadi ada pastilah base-nya itu berdagang gitu ya, karena mereka tuh pasti bawa bahan-bahan yang ada di negara masing-masing. Apa saja yang bisa dibarter, apa saja yang bisa dijual. Nah, selain itu pastilah tidak mungkin berdagang saja, tapi pasti ada indikasi-indikasi lain gitu ya. Ada yang tujuannya untuk yang paling atas paling di atasnya base selain berdagang adalah menyebarkan agama gitu. Yang dari Arab menyebarkan agama Islam, yang dari negara Eropa menyebarkan agama Kristen gitu, Kristen Katolik, kemudian yang dari Cina atau Tiongkok ya, zaman dulu kan namanya Tiongkok, itu menyebarkan agama apa gitu ya, Konghucu dan sebagainya. Nah, itu base-base-nya. Jadi ketika berdagang itu tidak mungkin hanya berdagang saja, tapi perjalanan itu menjadi sebuah cerita perkembangan berliku-liku. Ada yang
ketika berdagang, melakukan pernikahan, untuk menyebarkan agama, ada yang berpolitik, ada yang dan macam-macam, tidak bisa terpisahkan gitu ya. Jadi menyatu begitu saja dalam dunia perdagangan. Nah, kemudian ketika para negara asing itu yang datang dari berbagai wilayah di seluruh dunia itu datang ke Indonesia, ya memang tujuannya tidak Indonesia saja ya, tapi seluruh dunia dipijak gitu ya, di mana dia bisa dagang. Nah, ketika mereka berdagang otomatis mereka akan berkomunikasi dengan penduduk asli, begitu ya. Yang awalnya, yang kemarin sudah kita bahas, awalnya pakai bahasa isyarat, kemudian lama-lama mereka juga akan berkomunikasi juga pada akhirnya, gitu. Nah, komunikasi yang dipakai pastilah memakai bahasa masing-masing, gitu, dari daerah asal masing-masing. Yang penduduk yang waktu itu penduduk Indonesia itu belum ada namanya Indonesia, tapi dinamakan pribumi, dan nama pribumi sendiri itu juga ada di buku-buku luar Indonesia yang mengatakan pribumi. Nah, waktu itu ya mungkin orang Indonesia tidak memberikan nama dirinya pribumi, gitu ya. Jadi istilahnya pribumi itu berbahasa Melayu, yang bahasa asing, yang orang asing yang akan berbahasa seperti wilayah asalnya. Nah, itu terjadi seperti itu terus dan terus dan terus, yang akhirnya semakin menambah penguatan bahwa bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu tidak hanya populer di wilayah yang area Riau tadi ya, Riau dan sekitarnya, tapi juga terkenal di wilayah di dunia perdagangan di negara-negara yang pernah singgah di Pulau Riau. Itu kelahiran bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia itu pernah ada orang Belanda yang ini yang terekam ya, mungkin sebelum-sebelumnya sudah banyak, tetapi bahasa Indonesia itu terekam di ada seorang Belanda yang bernama Van Ophuijsen, ya Ophuijsen. Van Ophuijsen itu menyusun kamus, gitu ya, menyusun kamus. Di situ ada perbendaharaan kata yang sengaja disusun untuk dipelajari, begitu. Itu susunan pertama bahasa Indonesia. Itu susunan Van Ophuijsen. Terus selanjutnya itu ada koran-koran gitu ya. Kalau di sini bangsa Tionghoa, Kepulauan Laut Selatan, terus ini penamaan Indonesia ya. Jadi di buku saya itu lebih saya tulis tentang penamaan Indonesia karena sejarahnya itu sudah banyak dikuak di internet, bahkan di YouTuber Nadia Omara itu juga sudah menjelaskan. Ejaan pertama itu makanya disebut ejaan Van Ophuijsen. Itu ada sendiri, ada ejaan Swandi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk penamaan Indonesia itu sendiri tiap tiap negara yang singgah di kepulauan Indonesia itu mempunyai penamaan sendiri-sendiri. Misal bangsa Tionghoa menamakan Kepulauan Laut Selatan. Kamu mau kemana gitu kan harus dinamai begitu ya. Karena belum ada namanya menurut mereka dan waktu itu Indonesia itu terbagi atas kerajaan-kerajaan begitu, makanya mengistilahi sendiri gitu, memberikan identitas sendiri yaitu Kepulauan Laut Selatan. Kemudian kalau India Dwi Pantara, kalau Arab Jazair Al Jawi. Kemudian kalau Eropa ada Oost-Indie atau East Indies. Sedangkan Belanda menamai Netherlands Indie. Kalau Jepang To Indo. Nah, seperti itu. Kemudian pelahiran bahasa Indonesia yang pertama itu ya kembali ke momentum peristiwa Sumpah Pemuda. Sebentar ya, saya stop dulu rekamannya karena sedang ada azan.
Baik, saya kembali lagi. Sebentar. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian proses kelahiran bahasa Indonesia itu seperti itu saja sebelum tahun 1928. Nah, puncaknya adalah pada momennya ya, maksudnya ini juga berdasarkan diperkuat oleh para ahli sejarah begitu ya. Nah, untuk kebenarannya mau alam bisawab, tapi kita berusaha untuk belajar dari sejarah base-nya. Jadi dari peristiwa tadi, selanjutnya langsung ke peristiwa timeline selanjutnya adalah ke tahun 1928 di mana para pemuda berkumpul untuk mendeklarasikan, sesuatu gitu ya untuk masa depan bangsa karena, pada waktu itu sudah masa penjajahan Portugis, Belanda. Portugis yang disusul oleh Belanda dengan berbagai ceritanya itu yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya banyak sekarang fakta-fakta yang menguak bahwa Belanda kenapa jadinya menjajah bangsa Indonesia karena ternyata permasalahan hutang begitu ya. Orang Indonesia hutang yang tidak bisa membayar, terutama petinggi-petinggi yang akhirnya cara membayarnya adalah mau tidak mau memaksa rakyat Indonesia untuk membayar. Begitu, akhirnya merasakan ya rakyat juga. Nah, itu fakta-fakta yang terkuak sekarang. Cuman kebenarannya kita kembali lagi ke peristiwa bahasanya begitu ya. Itu bisa kita lihat atau kita lanjutkan di lain waktu di kesempatan yang berbeda atau Anda mencari sendiri kalau masih merasa curious gitu ya atau melip akan itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi peristiwa 1928 masih di sini ya. Peristiwa 1928 itu adalah peristiwa di mana para pemuda dari berbagai suku atau yong di buku sejarah ya. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, Madura, Batak, Ambon, Melayu, dan lain-lain gitu ya. Suku banyak sekali yang berkumpul di suatu tempat di Jakarta, butuh butuh pengorbanan perjuangan yang cukup besar di mana mereka itu kok bisa bersatu gitu ya. Itu yang jadi penasaran saya kenapa mereka kok bisa bersatu. Nah, pasti ada indikasi-indikasi karena memang tercetusnya Sumpah Pemuda itu pada Kongres Pemuda kedua. Nah, sebelumnya ada Kongres Pemuda ke-1. Nah, itu. Nah, Kongres Pemuda 2 ini ada perbaikan dari Kongres Pemuda ke-1 begitu. Waktu itu Kongres Pemuda kedua, jangan salah di sana itu mereka itu diawasi oleh Belanda begitu ya. Jadi kongres yang di masa penjajahan bukan berarti kongres bebas seperti zaman sekarang, seperti anggota DPR yang rapat seperti itu, tidak, tapi mereka diawasi oleh negara, oleh Belanda gitu, oleh penjajah gitu. Mereka takut juga akan perkumpulan-perkumpulan seperti itu sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang dilarang ketika di kongres tersebut. Jadi ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh Belanda yang harus tidak dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di kongres tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di situ dalam keadaan seperti itu dengan kondisi yang sangat minim ya untuk perjalanan saja susah ke sana. Bayangkan aja kalau kita hari ini kita ke Jakarta, oke, bisa naik pesawat, tidak bisa naik pesawat, oke, bisa naik kereta api. Tidak bisa naik kereta api, oke, bisa naik gokar gitu ya. Tapi zaman dulu entah mereka naik apa ke Jakarta, mungkin butuh perjalanan tidak sehari 2 hari, mungkin juga berbulan-bulan, berminggu-minggu, bergantung pada wilayah daerahnya, tapi mereka mau bertemu di Jakarta untuk membuat perkumpulan pemuda gitu ya. Pemuda-pemuda yang dari suku-suku kecil-kecil yang dikumpulkan di Jakarta untuk jadi satu untuk mengikuti Kongres Pemuda. Bayangkan itu kehebatannya adalah wow, bagaimana ya, luar biasa begitu ya.
Nah, jangan salah juga di Kongres Pemuda II itu juga ada Presiden Soekarno yang waktu itu juga pemuda, ada Bung Hatta, ada tokoh-tokoh yang nantinya pada tahun 1945 itu akan jadi tokoh proklamator kemerdekaan. Nah, apa yang dicetuskan di situ adalah ya isinya Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. 1, 2, 3. Nah, yang poin ketiga itulah terucap kami putra dan putri Indonesia. Ini kata-katanya agak beda, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Begitu. Sedangkan poin 1 dan 2 itu agak sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ini kata-katanya agak beda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, gitu ya, mengaku saya putra dan putri Indonesia mengaku bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Jadi ada kata bahasa Indonesia di sana, gitu. Tiba-tiba muncul seperti itu. Bayangkan bahasa Indonesia itu kalau Anda tahu, memang waktu itu pemikiran mereka memang diambil dari bahasa Melayu, gitu, ditarik dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu? Padahal di buku sejarah ditulis bahwa pada saat Kongres Pemuda kedua tersebut, suku Melayu itu paling sedikit kehadirannya di Kongres tersebut, gitu. Jadi banyak yang lebih banyak kehadirannya. Jadi biasanya kan bahasa yang paling banyak dipakai misalnya pasti berdasarkan yang datang, peserta yang datang. Nah, tapi mereka mau-maunya pada saat itu dengan berbagai suku, ada Jawa, bahkan Jawa mungkin mendominasi ya, karena waktu itu tokoh-tokohnya banyak yang dari Jawa. Bapak Soekarno aja dari Jawa, Bung Hatta dan Bung Hatta itu luar Jawa ya. Ada tokoh-tokoh yang mendominasi, artinya itu bisa lah. Misalnya Sunda juga kuat, Batak juga kuat. Tokoh-tokoh yang banyak tokoh-tokoh kuat yang ada di sana yang bisa saja mengajukan, oh bahasa Jawa saja sebagai bahasa Indonesia begitu. Tidak, tetapi gitu. Tapi tidak peduli di situ hanya ada beberapa gelintir yang dari perwakilan suku Melayu, tetapi mereka semua sepakat suku bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Itu tadi tarikannya adalah karena bahasa Melayu itu sudah menjadi statusnya itu lingua franca, baik dari wilayah regional Riau dan sekitarnya maupun bagi penutur asing. Itu sangat bahasa yang sangat familiar atau famous pada waktu itu. Itulah mengapa bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Itu karena itu hubungannya, keterkaitannya. Gitu ya. Setelah peristiwa itu tahun 1928, tentulah peristiwa selanjutnya adalah pada tahun Indonesia Merdeka, yaitu 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, di mana setelah proklamasi Indonesia terjadi dan Indonesia dinyatakan merdeka, bahasa Indonesia diperkuat lagi kedudukannya dan disematkan di Undang-Undang Dasar 1945. Di situ, kemudian setelah itu di undang-undang itu pastilah ada pasal-pasal ya yang mengatakan tentang kebahasaan. Kemudian diperkuat dengan pembentukan menteri pendidikan, yaitu Menteri Suwandi, Menteri Pendidikan pertama yang menelurkan atau melahirkan ejaan setelah Van Ophusen tadi sudah lama sekali dipakai sebagai rujukan, ternyata sudah ada pembaruan lagi, baru ejaan Suwandi. Nah, itu baru diberlakukan. Begitu. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri sudah terakui sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, makanya dari awal tadi saya tarik lagi ya bilang bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang lahir sebelum negaranya lahir, begitu. Karena ya memang duluan bahasa Indonesia begitu. Dan itu yang dipakai, gitu ya. Kedudukan bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya
Oke, belum. Ini di wilayah nasional, di wilayah internasional bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara Indonesia yang dipakai di mana-mana, gitu ya. Itu jadi sebagai identitas negara Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada seorang presiden atau presiden Indonesia yang pergi ke luar negeri, kira-kira bahasa apa yang akan dipakai oleh beliau yang seharusnya? Nah, ini tolong dijawab ya nanti tugasnya. Nanti saya kirim link, silahkan dijawab. Ini pertanyaan pertamanya. Ya, bagaimanakah sikap seorang presiden Indonesia ketika berkunjung ke luar negeri? Bahasa apakah yang menurut undang-undang yang harus dipakai? Apakah memakai bahasa Indonesia ataukah memakai bahasa asing tersebut atau bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain? Apakah ini masih satu nomor aja ya? Berikan pandangannya bagaimana apakah ada hubungannya dengan kemampuan berbahasa Inggris presiden tersebut? Misalnya, boleh memakai bahasa asing kalau presiden tersebut menguasai bahasa asing, atau boleh memakai penerjemah karena pemimpin atau presiden negara Indonesia kemampuan berbahasa asingnya tidak tidak fluent gitu. Itu bagaimana aturannya? Itu tolong dicari di Google dan dijelaskan di kertas. Ya. Sekarang ragam bahasa Indonesia seperti yang saya jelaskan di perjalanan kemarin. Ragam bahasa Indonesia itu banyak ragam. Berarti bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang baik dan benar itu ada varian-variannya, ada kembangannya, ada sulur-sulurnya. Nah, itu ragam itu seperti itu maknanya. Gitu ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ragam bahasa tukang becak, ragam bahasa tukang bakso, ragam bahasa anak SMA, ragam bahasa ibu-ibu kantin misalnya, ragam bahasa ibu-ibu PKK, ragam bahasa anak-anak apotik atau apoteker, ragam bahasa apoteker. Seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, setiap ragam bahasa itu selalu memasukkan unsur-unsur atau karakteristik bahasa tertentu yang ada beberapa atau terkadang istilah-istilah itu tidak dipahami oleh lingkungan luar dari perkumpulan pemakai ragam bahasa tersebut. Misalnya ragam bahasa apoteker kemarin ya, pasti di percakapan itu akan banyak terjadi percakapan istilah-istilah bidang medis, bidang pengobatan yang tidak dimengerti oleh umum gitu. Jadi bahasanya itu sudah beda. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan ragam bahasa. Ini ragam bahasa baku dipakai dalam komunikasi resmi. Ya, kalau baku pasti resmi, ya. Ya, resmi itu di mana? Seperti yang saya jelaskan kemarin juga, resmi itu ya di suasana kelas, kemudian di suasana formal, itu hendaknya memakai bahasa resmi. Bahasa resmi itu tidak hanya berbicara, tetapi dalam tulisan juga harus resmi. Menulis untuk tugas sekolah, untuk tugas akademis, untuk peresepan yang berhubungan dengan office, itu harus resmi, gitu ya. Dan itu kemampuan yang harus diuji. Nah, untuk Anda, resminya di mana? Ya, resmi ketika kita berada di kampus, berhadapan dengan dosen, ya. Kemudian yang kedua, ketika Anda bekerja di apoteker, berhubungan dengan pasien. Kemudian yang ketiga, ketika Anda menyusun karya tulis ilmiah, itu harus pakai bahasa ragam resmi atau baku. Resmi identik dengan baku. Gitu ya. Pertama ditinjau dari pemakai, kedua ditinjau dari pembicaraan, ketiga ditinjau dari media pembicaraan. Nah, seperti itu. Nah, ini tugas yang kedua adalah berikan contoh percakapan
Percakapan berarti minimal 2 orang ya, minimal 2 orang, maksimal tidak dibatasi, tentang ragam bahasa apoteker, gitu ya. Berarti nanti, settingannya itu di lokasinya itu ada di tempat apotik ya, lokasinya ada di apotik, di situ ada apoteker boleh, sesama apoteker, terus ada pasien boleh. Ciptakan, ragam bahasa tersebut, begitu ya. Percakapannya, berapa percakapan ya? Kalau ukuran folio mungkin minimal setengah setengah halaman, minimal. Minimal, maksimal tidak terbatas, ya. Minimal setengah halaman. Itu tugas yang kedua, bisa ditulis di kertas atau soft file, nanti saya buatkan Gform. Begitu ya, kelas B12, demikian perkuliahan kita untuk pertemuan pertama. Kemudian tugas yang ketiga adalah Anda meringkas, ringkasan dari YouTube yang saya share kemarin dari YouTuber Nadia Omara tentang bahasa Indonesia. Minimal setengah halaman, maksimal tidak terbatas. Jadi tugasnya ada 3. Gitu ya, kelas B2 21, angkatan 21. Demikian perkuliahan dari saya. Untuk pertemuan pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.